Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan sahabat yang ke-6. Tadi 5 sahabat sahabiyah, sahabat perempuan. Di sini kita akan 2 saja, dari sahabat Rasulullah yang laki-laki, yang kita jelaskan profilnya. Banyak banget kalau seandainya kita mau menjelaskan, yang dapat kita jelaskan dari baik yang laki-laki maupun yang perempuan di antara para sahabat Rasulullah. Rasulullah itu orang hebat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat pula. Abdullah bin Abbas, gelarnya banyak banget. Abdullah bin Abbas ini menunjukkan betapa hebat beliau. Yang pertama adalah khabar, tinta, ilmu. Tinta itu untuk menulis ilmu. Jadi beliau sendiri digelari adalah tinta itu sendiri, khabar, saking banyaknya ilmu. Atau kadang juga dilengkapi dengan habrul ummah, tintanya umat. Ada nama lain, gelar yang lain, faqihul asr, ahli fikih di masa itu. Saking luasnya ilmu beliau. Fikih di sini bukan yang dimaksud adalah fikih pengajaran sholat, tayamum, zakat, tapi jauh lebih luas dari itu. Al-fiqh itu pemahaman yang mendalam terhadap agama. Imam tafsir, imamnya para ahli tafsir. Tarjumanul Quran, penterjemah atau pensyarah Al-Quran. Itu tarjuman, penerjemah Al-Quran, pengejawantahan Al-Quran. Jadi penjelasan Al-Quran yang begitu banyak, yang begitu mendalam, itu ada pada Abdullah bin Abbas ini. Al-Bahr, lautan, saking luasnya ilmunya. Sering kita sebut sebagai Ibnu Abbas. Ini bukan berarti Abbas itu punya anak satu ini, tapi beliau inilah yang paling populer di antara putra-putra dari Al-Abbas. Al-Abbas sendiri adalah putra dari paman Rasulullah, itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini seorang kaya raya di antara para penduduk Makkah. Banyak dagangannya, banyak melakukan peminjaman, hutang piutang. Dan dulu sebelum masuk Islam, dia sebelum riba itu diharamkan, Al-Abbas, paman Nabi ini adalah pelaku riba itu sendiri, rentenir, seorang rentenir yang menjalankan riba. Tapi ketika riba itu diharamkan, riba pertama kali yang dihilangkan, dihapus, itu adalah riba dari paman baginda Nabi itu sendiri. Banyak banget saat itu riba yang seharusnya masuk dalam kantong beliau, tapi karena riba itu sudah diharamkan, maka riba yang dimiliki oleh sang paman, yang dijalankan oleh sang paman Al-Abbas ini, dihapus oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Abbas itu saudara dari Abu Thalib dan Abdullah, ayah kandung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abbas itu termasuk salah satu dari Al-Abadilah Al-Arba'ah. Abdullah yang jumlahnya 4, yang itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru bin As, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam yang tadi kita bicarakan ketika membicarakan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abbas atau Al-Abadilah Al-Arba'ah itu memiliki kesamaan dalam banyak hal. Mereka sama-sama dilahirkan dalam masa Islam, sama-sama berumur panjang, sama-sama menjadi ahli agama, ahli fikih, ahli tafsir, sama-sama pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keistimewaan dari Al-Abadilah Al-Arba'ah, dan Abdullah bin Abbas salah satunya. Lahir sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Jadi lahir ketika Islam sudah ada, Islam sudah ini. Karena itu mereka sering disebut sebagai sahabat junior. Dalam bahasa Arab disebut sigharus sahabah. Antara sigharus sahabah dengan kibarus sahabah itu maknanya, kalau kibarus sahabah itu lahir ketika Islam belum ada, jadi lahir dulu pada masa jahiliyah, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ja'far bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Itu termasuk kibar as-sahabah.
termasuk Ali bin Abi Thalib, itu kibarus sahabat karena lahir sebelum Islam. Tapi yang lahir ketika Islam sudah datang, wahyu sudah turun, itu disebut sebagai sigharus sahabat. Termasuk salah satunya adalah Abdullah bin Abbas ini, berhijrah ke Madinah bersama dengan kedua orang tuanya pada waktu pembukaan Makkah. Jadi sudah hijrahnya sudah cukup akhir, karena pembukaan Makkah itu di akhir masa hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau berdua sudah masuk Islam, dan tetap tinggal di Makkah, yaitu Abdullah bin Abbas dengan bapaknya, dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu. Dialah orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah ia terhadap agama dan ajarkanlah tafsir kepadanya. Jadi al-fiqh, faqihul asr, ahli fikih yang dimaksud di atasnya itu bukan hanya paham fikih masalah ibadah dan sholat, zakat, puasa, haji, enggak, tapi pemahaman agama secara menyeluruh, secara lengkap, secara utuh, kafah. Ketika Rasulullah meninggal umurnya baru sekitar 15-an tahun, jadi cukup sangat muda ketika Rasulullah meninggal dunia. Walaupun ia muda, tapi Umar bin Khattab senantiasa memberikan izin kepadanya untuk menghadap. Sementara anak-anak mereka sendiri, anak-anak orang Ansar, itu ditolak, tidak boleh masuk menghadap kepada Umar. Nah, kemudian Umar bertanya kepada mereka karena diprotes, tanya kepada mereka tentang ini, untuk mengetes. Ngetes ini orang-orang besar, kaum Ansar sendiri mereka dites. Pendapat kalian tentang surat An-Nasr apa? Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, itu apa menurut kalian? Ini orang kaum Ansar yang sudah cukup umur, tua-tua itu, ketika Rasulullah sudah meninggal ini Umar jadi khalifah. Mereka protes, kok Ibnu Abbas yang kecil itu masih kecil, masih umur belasan tahun nih, ABG itu kalau menghadap kok gampang gitu loh, tapi mereka sendiri kok susah. Lalu jawab mereka tentang ketika surat An-Nasr, jawab mereka apa? Ini adalah perintah dari Allah kepada Muhammad untuk memperbanyak bacaan tasbih dan beristighfar ketika melihat banyak orang masuk agama Islam. Lalu kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini, apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas berkata, itu adalah berita Allah. Itu adalah berita dari Allah tentang dekatnya ajal Nabi Muhammad. Jadi surat ini turun untuk memberitahu kepada Rasulullah bahwa Muhammad, ajalmu sudah dekat. Karena apa? Janji yang dulu pernah diberikan kepada Nabi Muhammad dari Allah, yaitu akan menolongnya dan menolong agamanya, sekarang sudah datang, manusia pada masuk ke dalam agama Islam itu. Nah, ini kamu sudah hampir dekat ajalmu wahai Muhammad. Dan benar memang begitu Di antara makna dari surat An-Nasr itu adalah itu. Jadi orang-orang Ansar hanya melihat dari bacaan lahiriahnya, yaitu perintah untuk memperbanyak istighfar, itu aja. Umar mengatakan, yaitu makna dari surat ini yang sebenarnya. Nah, lihat ini pemahaman kalian orang-orang tua. Tapi dibanding dengan Ibnu Abbas masih sangat muda, ABG jauh berbeda. Nah, itu ini kelebihan dari Ibnu Abbas, karena itu dia diberikan kemudahan untuk menghadap kepada khalifah ini. Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in dan murid beliau, murid dari Ibnu Abbas, dia mengatakan Ibnu Abbas dulu Ibnu Abbas itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama ini dan memiliki kedudukan yang istimewa dalam Al-Quran. Dulu suatu saat ia berdiri di mimbar ini, kemudian membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran dan menafsirkannya ayat demi ayat dengan sangat detail. Baca, jangan dibayangkan baca dengan membawa mushaf, baca dari kepala beliau, hafal surat Al-Baqarah satu persatu, surat Ali Imran diterangkan per ayat detail banget, panjang lebar, tafsir dari Ibnu Abbas ini. Umar bin Khattab ketika mengingatkannya berkata, ini muda usianya. Ketika mengingat Ibnu Abbas ini, ketika satu taat berpisah, kemudian ingat Ibnu Abbas ini muda usianya, casingnya masih muda, tapi dalam banget ilmunya, tua ilmunya.
Dia itu adalah lisan yang berbicara dan otaknya yang senantiasa berpikir. Ketika kaum muhajirin yang menanyakan kepada Umar mengapa Umar tidak mengundang putra-putra mereka seperti Umar mengundang Ibnu Abbas, ya, perkataan di atas itulah yang senantiasa Umar jadikan sebagai jawaban. Ya, jadi ini muda usianya, tua ilmunya. Itu selalu diulang-ulang ketika diprotes oleh siapa saja. Kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu yang putra-putranya kenapa kok nggak diundang seperti Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini apa sih keistimewaannya? Itu yang selalu dia jawabkan oleh Umar. Ini muda usianya, tua ilmunya. Dia adalah lisan yang berbicara dan otak yang senantiasa berpikir. Ibnu Abbas menjadi guru dari para penduduk Makkah. Dia tidak turut campur dalam semua peperangan di antara kaum muslimin waktu itu, ya. Bahkan dia banyak memberikan nasihat kepada kaum muslimin agar tidak menjadi penyebab peperangan, seperti pada peristiwa Husain bin Ali, ya, peristiwa Husain bin Ali yang diundang ke Persia itu, ya, ke Irak, ke Kufah, ya, untuk ditawari akan dibantu untuk melawan pada waktu itu Yazid bin Abi Sufyan, ya, ketika menjadi khalifah Umayyah. Husain tertarik dengan tawaran dari penduduk Kufah itu, ya. Kemudian datanglah Ibnu Abbas memberi nasihat kepada Husain, ya, kepada Husain bin Ali, putra dari Fatimah tadi, ya, Husain. Hasan sudah meninggal sebelumnya, ya. Husain dinasihati jangan keluar. Diingatkan dulu bapak kamu Ali bin Abi Thalib itu yang juga ditawari oleh penduduk Kufah, ya, akan dibantu, akan diberikan ini segala macam bentuk pertolongan. Mereka menjanjikan mengorbankan diri, dan akhirnya Ali pun juga pindah ke Kufah. Tapi apa yang terjadi di Kufah? Ya, dia dibiarkan, Ali dibiarkan, sampai akhirnya Ali terbunuh. Itu diingatkan oleh Ibnu Abbas kepada Husain agar tidak keluar. Tapi Husain memilih untuk tetap keluar, dan dia menganggap itu adalah ijtihad yang baik yang harus dilakukan untuk melakukan perlawanan kepada Yazid bin Abu Sufyan, ya, yang menurut beliau yaitu mengkhianati kaum muslimin, karena diantara isi perjanjian antara Muawiyah bin Abu Sufyan dan Hasan pada waktu itu, ya, diantara isi perjanjiannya adalah bahwa Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, dan nanti ketika Muawiyah akan meninggal dunia, mendekati ajal, maka kepemimpinan akan diserahkan kepada kaum muslimin kembali untuk memilih pemimpin terbaik di antara mereka. Tapi ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan memilih putranya sendiri untuk diangkat sebagai putra mahkota. Nah, ini dianggap oleh banyak kaum muslimin pada waktu itu sebagai salah satu bentuk pengkhianatan. Dan Husain berijtihad melawan pemimpin yang tidak baik, ya, yang zalim. Menurut dia itu adalah suatu keharusan. Akhirnya keluarlah beliau, Husain bin Ali, ke Kufah. Tapi apa yang terjadi? Di padang Karbala dihadang oleh pasukan dari Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan tadi, dan kemudian ternyata janji dari penduduk Kufah untuk memberikan pertolongan kepada Husain tidak ada. Husain dibiarkan berperang sendirian dan akhirnya terbunuh, ya, dan terjadilah peristiwa Karbala yang sampai sekarang dikenang seperti itu, ya. Kemudian perang Harrah, ya, perang Harrah itu antara pasukan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ketika diutus oleh Abdul Malik bin Marwan untuk memadamkan pemberontakan penduduk Madinah. Itu Abdullah bin Abbas memberikan nasihat, ya, kepada penduduk Madinah untuk jangan melawan. Jadi Abdullah bin Abbas nantiasa, ya, mengatakan kepada siapa saja untuk menciptakan perdamaian, dan Ibnu Abbas itu termasuk orang yang hatinya sangat lembut. Dalam ijtihadnya, pendapatnya itu beliau memilih pendapat yang mudah bagi banyak orang.
Untuk beliau sendiri mungkin beliau pilih yang sulit, tapi untuk orang-orang ya beliau ajarkan yang kemudahan, kedamaian. Itu prinsip dari Ibnu Abbas. Tapi ternyata penduduk Madinah tetap tidak mengindahkan nasihat dari sang tinta ilmu ini, dan akhirnya terjadilah perang Harrah, sebuah perang yang banyak sekali mengorbankan para sahabat dan para putra-putra sahabat yang mulia ya, oleh pasukan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, yang dikenal sebagai seorang panglima perang yang berangasan ya, bahasa saya ya, yang tidak mempedulikan siapapun, yang penting dia harus menang. Itu Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Banyak ulama yang mati di tangan dia ya. Demikian juga Abdullah bin Zubair ya, Abdullah bin Zubair juga dinasihati oleh Ibnu Abbas, yang saat itu Ibnu Abbas sendiri juga berada di kota Makkah itu ya. Bolak-balik dia menasihati Abdullah bin Zubair untuk memilih perdamaian, tapi ternyata Abdullah bin Zubair memilih perjuangan, dan terjadilah peristiwa itu ya, bahwa Ka'bah diserang ya, sampai terkena manjanik atau bom ya, dari pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dan Ka'bah runtuh beberapa bagian di antaranya, dan Abdullah bin Zubair dapat ditangkap dan kemudian dibunuh, dipenggal kepalanya. Itu Ibnu Abbas tidak turut campur dalam semua itu, dan beliau selalu mengutamakan nasihat, memberi nasihat kepada semua yang ada ya, semua kaum muslimin yang ada, dinasihati oleh beliau agar tetap tenang ya. Beliau meninggal di Thaif ya, di Thaif itu batunya Indonesia ya, dan batunya Jawa Timur. Itu daerah hijau, daerah yang sejuk, dingin, indah, yaitu Thaif ya, hijau ya, banyak pepohonan di sana ya. Alhamdulillah kita juga pernah berkunjung ke situ ya. Di sana ada telfrik namanya ya. Telfrik itu kereta gantung. Dari kereta gantung itu kita bisa melihat bagaimana perjalanan Rasulullah dulu ya, ketika hijrah ke Thaif. Itu tidak melalui jalan yang halus gitu ya, jalan yang rata, tapi melalui pegunungan. Nah itu jalan dulu ya, jalan kunonya ya, antara yang menghubungkan antara Makkah dan Thaif. Lebih pendek memang jalurnya, tidak memutar. Kalau jalur yang biasa itu jalur memutar lebih jauh. Kalau menggunakan kendaraan sih tidak masalah ya, tapi kalau berjalan kaki wah itu sangat jauh ya. Tapi kalau melewati jalan tembus tadi antara Makkah dan Thaif itu cukup dekat, tapi jalannya melalui pegunungan ya, mendaki, naik turun gunung. Itu jalan yang dilalui Rasulullah dahulu ya. Jadi Thaif itu daerah hijaunya Saudi ya. Pada waktu dikuburkan ya, ada seekor burung yang belum ada seorang pun yang mengambil burung itu apa ya, masuk dalam keranda beliau ya, dan tidak diketahui burung itu keluar dari keranda itu ya. Kemudian orang-orang mendengar, ada yang membaca ini ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ada yang membaca seperti itu dan tidak ketahui siapa yang membacanya. Ini merupakan karomah yang Allah berikan kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas ini. Ini daerah orang-orang hebat ya, yang berada di sekeliling baginda Nabi Muhammad SAW ya. Semoga kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak ya, dan kita menjadi orang-orang yang seperti beliau-beliau ini.